Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam program kita yang baru, yaitu New Spirit. Program ini bertujuan untuk menguatkan roh kita dan memberikan semangat kepada kita setiap hari, khususnya di masa-masa sulit. Bapak Ibu Saudara boleh menjumpai program New Spirit setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat. Kami akan menghadirkan renungan-renungan singkat dari firman Tuhan yang kiranya akan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini untuk hari yang baru, anugerah yang baru buat Tuhan, buat setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan Allah Immanuel yang beserta dengan kami, dan Tuhan senantiasa memberikan the new spirit, roh yang baru kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang saya akan membacakan dari Matius pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-33, tapi kita tidak akan membaca secara keseluruhan. Kenapa saya tertarik untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman ini? Karena firman ini yang muncul di dalam hati saya ketika kita pertama kali Bapak Ibu Saudara menghadapi masa-masa krisis ini. Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat 32 adalah sebuah kisah yang tidak asing buat kita, yaitu kisah tentang murid-murid yang sedang ada di dalam perahu yang sedang dilanda oleh badai dan gelombang. Mari kita belajar beberapa kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan memulai membaca dalam ayat ke-22, dikatakan dalam firman Tuhan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak itu pulang. Bapak Ibu Saudara, yang menarik di dalam firman Tuhan ini dimulai dengan katakan sesudah itu Yesus segera. Kata segera kadang-kadang ditempatkan di depan, dikatakan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Ada apa di balik semuanya itu? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ini berarti bahwa kejadian yang menimpa murid-murid, yaitu ketika mereka terjebak ke dalam badai, itu bukan merupakan sebuah kebetulan. Tapi Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu Saudara, yang dalam tanda kutip menskenariokan itu terjadi. Bukan berarti bahwa badai itu Tuhan yang membuat, bukan berarti badai itu Tuhan yang membikin. Tapi Tuhan memang mengutus murid-muridnya untuk masuk ke dalam badai. Karena ada satu tujuan yang Tuhan inginkan lewat badai tersebut. Saudara, Bapak Ibu saya yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang hari-hari mengatakan bahwa masalah yang hari-hari terjadi itu berasal dari Tuhan. Saya secara pribadi tidak terlalu setuju bahwa segala wabah, epidemi, masalah yang terjadi ini berasal dari Tuhan. Tapi saya percaya Bapak Ibu saudara, memang Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk kemuliaannya Dia. Dan kalau kita membaca dalam Matius 14, saya percaya inilah yang berusaha diberitahukan firman Tuhan kepada kita. Yaitu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya, yang artinya adalah tidak ada yang surprise buat Tuhan. Tidak ada yang sesuatu yang mengejutkan buat Tuhan. Tuhan mengetahui segala sesuatu, bahkan Tuhan merencanakan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan tujuan untuk kemuliaan bagi dirinya sendiri. Sehingga kalau kita bisa melihat Bapak Ibu saudara, ini juga mengajarkan kepada kita bahwa mentaati perintah Yesus tidak berarti hidup kita aman, tidak berarti hidup kita tidak ada badai. Kita bisa melihat dalam Matius 14, justru ketika murid-murid mentaati perintah Yesus untuk naik perahu dan pergi ke seberang, di sanalah mereka terperangkap ke dalam badai. Yang artinya Bapak Ibu saudara, ketaatan kepada firman Tuhan tidak menjamin kita lepas dari masalah, tetapi firman Tuhan memberikan janji kepada kita ada sesuatu di balik masalah itu. Tidak ada yang merupakan kebetulan. Sehingga menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Apa maksud Tuhan untuk memerintahkan murid-muridnya ada masuk ke dalam badai? Apa maksud Tuhan mengizinkan murid-muridnya ada di dalam badai? Kita perhatikan Bapak Ibu saudara, di dalam ayat ke-24 dalam Matius 14 dikatakan bahwa perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Bapak Ibu Saudara, saya pernah memberitakan firman ini dalam satu ibadah hari raya Minggu, bahwa kata diombang-ambingkan itu terambil dari satu kata Yunani, yaitu basaniso. Kata basaniso artinya sebenarnya adalah di dalam budaya pada waktu itu, ketika orang hendak menguji kualitas sebuah logam, apakah logam itu emas atau bukan, apakah emas itu murni atau bukan, maka biasanya orang tersebut akan menggoreskan sebuah batu yang keras di permukaan logam itu, sehingga kan kelihatan apakah logam itu emas atau bukan, apakah emas itu murni atau tidak. Dan saudara, kata basaniso ini dipakai saudara Matius 14 untuk menggambarkan ketika badai itu menghantam perahu daripada murid-murid. Ini artinya mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa badai, permasalahan yang kita hadapi memiliki tujuan, saudara. Suffering, penderitaan, masalah yang kita alami bukan tanpa tujuan. Di dalam Tuhan kita mendapatkan bahwa setiap permasalahan yang kita alami, Tuhan punya maksud di dalamnya. Dan maksudnya adalah apa? Seperti kata basaniso tadi, berarti maksud Tuhan lewat badai. Kenapa Tuhan mengizinkan badai itu terjadi dalam hidup kita? Adalah untuk menguji hati kita, untuk memperlihatkan kualitas iman kita dan hati kita. Teman saya mengatakan to reveal ourselves, untuk boleh melihat hati kita, kualitas iman kita, kepercayaan kita, kasih kita. Karena seringkali Bapak Ibu Saudara, kita tidak mengetahui atau kita tidak sadar tentang kualitas hati kita sendiri, pikiran kita sendiri, iman kita sendiri. Hanya ketika kita ada di dalam badai, hanya ketika kita ada di dalam masalah, maka kita akan mengetahui seberapa besar iman kita, seberapa dalam kasih kita, seberapa besar kita mengasihi Tuhan. Oleh karena itu saya selalu mengajak Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemi yang terjadi, di tengah-tengah permasalahan yang terjadi, inilah waktu-waktu yang terbaik, inilah kairos yang terbaik untuk setiap kita apa? Lewat semuanya ini, biarkan Tuhan menyingkapkan apa yang ada dalam hati kita, iman kita, kasih kita, hati kita kepada Tuhan, seberapa besar itu. Tapi selain itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa menurut saya badai ini, basaniso ini bukan hanya untuk menguji murid-murid Tuhan, tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam ayat ke-26. Kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 25 dikatakan kira-kira jam 3 malam maka datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dikatakan jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Markus 6 mengatakan, menambahkan satu kalimat yang tidak ada di dalam Matius, yaitu apa? Yesus berjalan di atas air. Dan kemudian Markus menambahkan, seolah-olah hendak melewati mereka. Dalam bahasa Inggris katakan passing by. Sesuatu yang menarik, kenapa seakan-akan Yesus hendak melewati mereka? Apakah Yesus berpura-pura tidak tahu? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Kata passing by, pass by, melewati, memiliki makna yang khusus. Bapak Ibu Saudara boleh melihat itu dalam Keluaran pasal ke-33, ketika Musa berdoa kepada Tuhan, reveal your glory, nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan kepadaku. Maka Tuhan mengatakan, aku akan pass by, aku akan melewati engkau. Jadi kita bisa melihat bahwa kata pass by, melewati, artinya adalah setiap kali Tuhan pass by, setiap kali Tuhan melewati sesuatu, ketika Tuhan melewati seseorang, berarti Tuhan hendak reveal Himself, menyatakan dirinya. Oleh karena itu saya percaya bahwa badai yang hari-hari terjadi, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya reveal ourselves, bukannya untuk menyatakan hati kita, tapi juga reveal God, untuk menyatakan siapa Tuhan itu di dalam diri kita. Ada seorang mengatakan semakin besar masalah, semakin besar mujizat yang kita lihat. Dan saya katakan semakin besar badai yang terjadi, maka pengungkapan pewahyuan tentang Tuhan kepada kita juga luar biasa. Kita tidak akan bisa mengalami Tuhan sebagai juru penyembuh saat kita tidak mengalami sakit penyakit. Atau dengan kata lain, saat kita mengalami sakit, di sela waktu terbaik kita bisa mengalami Yesus sebagai Jehovah Rafa, sebagai Tuhan penyembuh. So di tengah-tengah badai yang terjadi, badainya semakin besar, inilah saat yang tepat di mana kita bisa mengalami Tuhan Yesus sebagai Jehovah Shalom, sebagai Tuhan yang memberikan damai sejahtera. He is the Prince of Peace. Dia adalah Raja Damai yang memberikan damai buat setiap kita. Oleh karena itu, kita tidak usah terlalu berfokus kepada badai, tapi kita berfokus kepada apa yang hendak Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Menyatakan siapa kita, menyatakan diri Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang menarik dalam ayat ke-32 dikatakan, lalu mereka pun naik ke perahu dan angin pun redalah. Terjemahan lain mengatakan, pada saat mereka naik ke dalam perahu,
badai pun redalah. Ada banyak orang bertanya, sampai kapan ini akan terjadi? Sampai kapan badai ini akan terjadi? Saya katakan Bapak Ibu saudara, dalam ayat 32, ketika mereka naik ke perahu, badai reda. Artinya, saat murid-murid, saat orang percaya sudah mencapai tujuan, kenapa Tuhan mengizinkan mereka ada dalam badai? Maka badai itu dengan sendirinya akan reda. Maka saya percaya Bapak Ibu saudara, ini saat yang tepat. Untuk apa? Kita tidak melarikan diri dari ujian, kita tidak menyembunyikan diri dari ujian, tapi kita bersama-sama, bersama dengan Tuhan, kita melewati proses pengujian ini. Dan saya percaya secepat kita bisa menangkap pelajaran-pelajaran yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, dan saat kita sadar tentang apa yang menjadi hati Tuhan, maka badai itu pun menjadi reda dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pesan saya seperti dikatakan firman Tuhan dalam bagian lain dalam firman ini, dalam ayat 27 katakan, tenanglah aku ini, janganlah takut. Maka saya memesankan kepada setiap kita, marilah kita menjadi tenang. Biarlah kita tidak menjadi takut. Kenapa? Karena ada the great I am. Ada aku yang besar, yaitu Yesus yang ada bersama-sama dengan kita. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati Bapak Ibu saudara dan memberikan the new spirit, semangat yang baru buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur karena kami punya Allah yang tidak meninggalkan kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kami, dan sekalipun Engkau mengizinkan kami, memerintahkan kami masuk ke dalam badai, kami percaya ada tujuan mulia yang Tuhan tidak kerjakan dalam semuanya itu, yaitu untuk menyingkapkan hati kami dan menyingkapkan siapa Engkau kepada kami. Bila hari-hari ini kami tidak takut, tapi kami semakin mengalami Engkau, kedahsyatanmu, kuasamu, kasihmu, kemahadiranmu, damai sejahteramu, sukacitamu di dalam hidup kami, di dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami. Bahkan ajar kami untuk membagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berjumpa kembali dalam program New Spirit di hari yang ke depan. Tuhan Yesus memberkati.